Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila walidina wa ila mu'allif hadha kitab wa li jami'i hajatul kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bil Qur'an. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Atas izin Allah, kita semuanya pada pagi hari ini bisa kembali meneruskan ibadah kepadanya, mulai dari jamaah subuh dan dilanjutkan dengan kajian kitab fikih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah dan curahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dengan tulus ikhlas mencurahkan semua kehidupannya untuk agama yang kita ikuti sampai dengan saat ini, yakni agama Islam. Ketiga kalinya, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan baca senandung Al-Quran, hadis Nabi yang diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita awali dengan doa ini, kita selalu dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran, tentunya melalui kajian-kajian yang kita ikuti setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah salat subuh rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya sampaikan pertama mewakili pengurus masjid, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, para jamaah yang sudah berkenan ikut berpartisipasi dalam rangka menyempurnakan tempat ibadah kita, menyempurnakan masjid yang kita cintai ini dengan ikut membantu dalam rangka pembangunan masjid yang sekarang lagi digalakkan pengurus adalah sebagaimana yang jenengan lihat pada video atau pengumuman dari pengurus bahwa pengurus
memperbaiki bagian luar masjid, mulai dari pagar masjid, kemudian itu selasar masjid itu yang mungkin jenengan kalau menginjakkan kaki, khususnya bagian depan, khususnya ibu-ibu, tidak lagi terasa licin, insya Allah yang saya rasakan gitu, karena sudah diganti dengan keramik yang untuk outdoor, yang untuk luar, sehingga tidak licin, sehingga jenengan winginane kuatos dawah, insya Allah secara akal aman, dan insya Allah aman. Karena dulu pernah sudah dicarikan 1 tahun yang lalu, tapi diusahakan yang ukurannya sama dengan ruang utama, yaitu 60 cm, tapi susah, tidak ada. Yang ada ukuran itu 40 cm. Alhamdulillah sudah bisa diganti dan sekarang sudah mulai memperbaiki pagar masjid panjenengan semua. Dan ini insya Allah ini di ruang imaman ini, sebagaimana kita ikuti sejak tahun yang lalu, khotib niku mesti merasa gerah sumuk dan imaman. Mungkin kalau pas kondisi begini tidak sumuk, karena jenengan santai, lenggai, jenengan merata. Lek pas sholat niku khotib niku sumuk karena tidak ada AC yang masuk, sehingga di tempat imaman ini insya Allah ditambahi AC, mungkin 1 PK sudah cukup. Dan ini sudah ada AC tapi canggong, tapi sudah rusak karena sudah saya coba panggilkan tukang ini pun nemen Pak, nemen apa nih nggih tuweke, karena ini usianya sudah hampir 10 tahun dan dulu mereknya bukan bagus gitu ya, merek biasa, listriknya lumayan ngambilnya cukup banyak, cukup berat. Kayaknya pengurus mau membelikan, barangkali belum dibelikan. Kalau jenengan ada yang belikan, ya monggo. Bukan untuk apa-apa, tapi masjid ini adalah jembatan bagi jenengan untuk merasakan nyamannya jenengan di akhirat kelak. Karena boleh jadi jenengan rumah bagus, tapi diusahakan bagaimana yang menghantarkan kita, jembatan untuk menuju rumah bahagia di akhirat nanti, jenengan buat senyaman mungkin. Barangkali jenengan sampun kapundhut, tapi AC atau apapun yang jenengan gunakan untuk masjid ini masih terpakai, maka jariah jenengan, maka insya Allah akan tetap jenengan rasakan. Dan alhamdulillah kepada semuanya jenengan yang sudah ikut berpartisipasi, ikut membantu berupa apapun, berupa tenaga, atau berupa pikiran, atau berupa harta, itu karena jahidu, itu berjuanglah kalian. Itu yang dulu dalam Al-Quran itu bi amwalikum, dengan harta kalian, baru wa anfusikum, dan dengan jiwa raga kalian. Jenengan yang sudah berusaha membantu, baik secara langsung nitip kepada pengurus, ada yang transfer, bahkan ketika saya kirim video itu ada jamaah dari luar, bahkan masjid ini saja tidak tahu, karena ingin ikut itu transfer ke saya, dan sudah saya siapkan, sudah saya sampaikan ke pengurus untuk digunakan jariah kebaikan masjid ini. Sekali lagi mewakili pengurus, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal panjenengan
menjadi amal yang bisa kita ambil panennya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan dapat balasan karena sedekah, kok itu imbalan 10 kali lipat atau 70 kali lipat atau 700 kali lipat atau lebih dari itu. Di dunia ini adalah hanya DP, katanya para kiai itu DP saja, karena jazaa'uhum inda rabbihim. Kalau dalam Al-Quran balasan orang-orang yang beriman itu nanti adalah inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Insya Allah apa yang jenengan lakukan, apa yang jenengan infakkan tidak akan hilang, dan yakin akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di bulan yang mulia. Nopo bulan Rajab. Bulan Rajab ini jajaran dari bulan yang mulia. Nah, dan apalagi sekarang sudah tanggal 2 bulan Rajab. Bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Bagi yang belum, ya silahkan untuk berpuasa. Bagi yang belum paham atau ada informasi yang masuk kaya apa poso Rajab gak ono dalile, nggih terserah. Karena kalau sudah bulan begini, ngaten bulan Sa'ban niku WA sing mlebu ten kula niku rawana-rana. Ngaten. Nah, enten sing WA niku jam pinten niku kula balesipun jam 11 bengi wae. Ngoten niku. Ya karena jamaah ingin tahu, ya saya jawab. Ustaz, saya ini bingungin apa? Saya ini mengikuti kajian. Ya ketang kok disebut no ya. Dakwah dari kajian dakwah salafi. Ngoten, yang dakwah sunnah. Ngoten. Tidak ada dalil sama sekali, bahkan dalilnya itu palsu. Ngoten. Tentang puasa Rajab. Tapi kok di mana-mana ditulis jadwal puasa Rajab. Lek ten gene kalender masjid niku niki sing damel sanes masjid. Ngaten niku pesen ngaten. Kok kan malah ditulis niku hari ke-1 sampai ke-10 di bulan Rajab niku dikai bintang. Tandane diperintah poso. Ngaten. Lek poso bid niku kan 3 hari tanggal 13, 14, 15. Lah niku mboten bintang ngaten. Itu dikasih tanggal 1 sampai 10 Rajab. Jamaah itu bingung. Bagaimana ini taat? Ngaten. Alhamdulillahnya mau bertanya. Ngaten. Alhamdulillahnya mau bertanya. Dan alhamdulillah setelah saya jawab, beliaunya bisa nerima. Ngaten. Jawab saya karena orang itu macam-macam. Ya saya jawabnya dengan yang macam-macam. Ngaten. Karena orang yang lagi senang berpuasa, ngaten tanda ten mantu niki poso meh setengah bulan. Lah nopo? Lah itu kalau di kalender 10 hari, kemudian ada puasa 13, 14, 15, lah terusan. Nggih enten libure tanggal 11 12 terus poso maneh 13 14 15. Itu kalau mau, karena puasanya puasa sunnah. Bagi ibu-ibu yang masih punya hutang, nggih dikodo Ramadan kemarin. Ngata dikodo Ramadan kemarin. Nah, akhirnya jamaah itu saya jawab seperti yang dijawab oleh para ulama. Ngata, orang belajar itu dimanapun dia belajar, terserah dari mana dia mengkajinya. Tenggene Al-Azhar, tenggene Turki. Saat ini kata beasiswa untuk kuliah di Turki banyak, termasuk putranya Pak Nur Waliyin. Niku
dapat beasiswa khotib kita di sini, temennya Pak Fadl itu teman saya, itu dapat beasiswa kuliah di Turki. Malah di sana persyaratannya berat. Menawi ten Al Azhar ten daerah Mekah itu syarat hafal Quran itu hanya 5-6 juz. Ten Turki itu 30 juz. Itu persyaratannya baru bisa masuk sana. Dimanapun belajarnya. Kalau yang dibaca itu ya akan menghiasi dirinya. Guru-guru di sana akan menghiasi pemikirannya. Jenengan atas mirengaken was, bahkan ditulis dalam bukunya Ustaz Abdul Somad itu. Kalau yang di sana yang dikaji itu Sunni, maka pemahamannya akan Sunni. Kalau di sana yang dikaji itu Wahabi, maka yang mewarnai akan Wahabi. Yang mewarnai pemikirannya Wahabi. Karena buku-buku di sana ya sama dengan buku-buku di sini. Kalau yang dikaji itu kajian Sunni, ya akan jadi Sunni. Kalau yang dikaji Wahabi, Wahabi. Maka saya beritahukan waktu itu karena sudah malam. Wah, piye jawab iki? Tak foto kitab kula pendet, ada beberapa memang yang bahas tentang itu, saya foto tentang bagaimana puasa Rajab, keutamaan Rajab, tak foto mawon. Ya senajan ono harokate, wis pokoke nek buktine ngoten niku. Tak foto, saya kira hanya 2-3 halaman, ternyata buka sampai hampir 10 halaman. Ya tak foto kabeh wong ngene buktine. Kula foto, kula kirim. Nah, ini antara lain pembahasan tentang Rajab. Di dalam kitab ini cukup netral. Di dalam kitab itu cukup netral. Ya napa netralnya? Disebutkan kesohihan hadis itu, kedudukan hadis itu dibahas. Dibahas hadis itu kalau hasan, disebutkan bahwa hadis itu hasan. Kemudian disebutkan hadis lain kalau ini doif, disebutkan hadis ini doif. Nah, itu saya dapat itu mungkin pernah saya sampaikan Fadhailul Awqat, judul kitabnya mana? Fadhailul Awqat. Saya dapat dari saudara saya yang ya punya KPIH yang sering ngaji berangkat ke sana. Tentu kirim dan saya beritahu garis besarnya. Ada sebuah hadis yang bisa dijadikan patokan. Hadis ini sahih bahwa Nabi memerintahkan pada bulan-bulan mulia, pada bulan-bulan haram itu diperintahkan melakukan kebaikan, antara lain puasa. Kalau mau puasa. Karena yang dilakukan bukan hanya puasa, yang dibaca di bulan Rajab ini, apa yang dilakukan itu juga disebutkan karena memang keutamaan di bulan Rajab. Memperbanyak amal sholih, memperbanyak sholat malam, memperbanyak bacaan wirid yang dibaca karena macam-macam. Kata jenengan Ramadan itu kan diperintahkan untuk banyak-banyak doa itu. Selain asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu kan diperintahkan untuk diperbanyak. Ini juga begitu, diperintahkan banyak wirid ini, kemudian banyak baca istighfar. Itu diperintahkan banyak melakukan salat, termasuk kalau ingin puasa. Tapi di situ walaupun disebutkan sopo sing poso sehari, itu puasanya seperti puasa 1 bulan. Puasa 7 hari, saya ndak terlatih, terbiasa begitu. Napa malih jenengan ngaji wis ngaji hikam, ngaji wis ngaji menapa ngaji kalih Yai Mukarram niku ngasih hadis tentang akhlak bagaimana kepada sesama dan kepada Allah. Kajian wis dhuwur, gak ngomongno ganjaran, gak ngomongno pahala. Saya gak terbiasa begitu. Pokoknya diperintah, dijalankan,
ada kitabnya, enek sing tanggung jawab, gak usah khawatir. Ngoten mawon, kepingin poso monggo. Ngoten kepingin poso, bahkan ulama banyak yang Rajab kalau pingin puasa tanggal 1 sampai 10 silahkan. Kalau pingin puasa sekalian puasa sunnah yang lain silahkan. Dikei jadwal niku. Senin, Kemis Rajab niku. Lan jenengan sing kepengin siam monggo. Ngoten mawon. Jadi kalau rata-rata Wahabi itu menolak hadis itu. Wahabi. Lah yang biasa Wahabi itu di Indonesia terkenyanya itu Salafi. Ngeten. Jadi kalau jenengan mirengaken ten gene YouTube itu hati-hati karena tidak semuanya itu Sunni. Ngeten. Sunni kalau di Mekah itu sudah jarang karena di sana yang dijadikan patokan pemerintah itu kerajaan itu adalah Wahabi. Bahkan sejak tahun 1925. Untungnya itu Imam Haramain yang ada sekarang itu Abdurrahman Sudais itu masih Sunni, masih Sunni, sehingga masih banyak yang bisa kita nikmati di sana. Pun itu tentang puasa Rajab. Jadi sekarang tanggal 2, jenengan yang pengen puasa monggo, sing kepengin nyaur di sahur Rajab insyaallah katut. Insyaallah katut puasa Rajabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saniki suruke insyaallah jam 5:20 sini banget sekitar setengah jam menjadi jadi terus akan kita buku kita tentang jual beli. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, tentang apa fasalnya? Wa yasihu lan sah opo assalamu halan wa muajjalan. Babnya tentang jual beli tapi modelnya salam. Salam niku jual beli tapi pesen. Nah niki ini sih ngomong soalnya. Napa niku? Nggih, online niku termasuk salam pesen karena jual belinya tidak gampang. Wayasihu lan sah berarti oleh opo assalamu jual beli dengan model salam. Jadi salam niku mboten mesti assalamualaikum bahasa Arab niku. Ada salam niku sing artine kesan di antara bentuk dari jual beli. Di dalam salam itu ada muslam fih, ada muslam alaih. Enek barang sing dipesen, enek wong sing nrimo pesenan, enek sing muslim. Muslim itu wong sing pesen. Nah, dalam kitab kajian fikih niku kok muslim dikira wong sing Islam. Boten. Muslim niku orang yang pesan barang niku jenenge muslim. Lah, muslam fih itu barang yang dipesan. Ngaten. Lah muslam alaih orang yang dipeseni niku jenenge muslam alaih. Nah, itu ada aturannya. Kalau jadi ini kita kaji nih, walaupun detailnya tidak seperti bahasannya di dalam kitab-kitab yang panjang. Nah, sambil saya baca syarahnya biar enak. Fi ahkami salam, dalam hukumnya salam, bahwa utawi salam wasalafu, dan ada yang menyebutkan salaf. Kata salaf dan salam luwatan secara bahasa bimakna wahidin, artinya satu, artinya sama. Barangkali ada yang mengatakan salaf, ada yang mengatakan salam, niku artinya sama, yaitu model jual beli dengan pesan. Wasyar'an, adapun menurut syara iku bayu usaiin,
tuku suwiji-wiji mausufin kang disifati fidimati ing dalem tanggungan. Artinya nopo? Belinya melalui pesanan. Walayasihu, dan tidak akan sah illa bi ijabin wa qabulin. Jual beli dengan salam juga itu tidak akan sah kecuali dengan ijab dan kabul. Maka kalau jenengan pernah jual beli online, itu biasanya akan ada kata-kata dari penjual. Sudah Pak ya, cukup jelas dengan apa yang jenengan pesankan. Ngaten. Nah, itu namanya perlu penjelasan. Karena syarat-syarat untuk salam itu banyak. Mboten asal pesan. Dan saya lihat dalam pemesanan atau pembelian online itu kayaknya kriterianya itu seperti apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab. Nanti kita coba apa persyaratannya. Wa yasihu lan sa'opo assalamu, pesan akad salam itu halan baik kontan wa muajjalan lan den sumayani. Nah, jadi ada yang muajjalan, ada yang kontan, ada yang disemayani. Pembeliannya itu kadang-kadang ada yang bayar dulu, ada yang bayarnya belakangan. Nah, biasanya yang lebih selamat itu adalah yang muajjalan atau yang halal. Bagaimana seperti COD? COD itu ada yang menyebutkan sebagai muajjalan, tapi ada yang menyebutkan sebagai halal. Kenapa? Karena ketika ada barang kita bayar. Itu saya cenderung menyebutnya sebagai halal. Karena jual beli itu seperti itu. Walaupun transaksi ijab kabulnya itu kepada penjualnya. Oke Pak ya, ini saya kirim sudah Bapak yang pesan ini, Nah, itu namanya ada ijab kabul di sana. Maka pembayarannya belakangan, ketika barang sudah datang baru dibayarkan. Lah, saya menyebutkan sebagai halal karena ada barang kemudian kita baru bayarkan. Kajian yang lalu, pembayaran kepada kurir itu sama dengan pembayaran kepada yang punya barang. Karena yang punya barang itu ketika ada pemesanan itu dia sudah ada uang yang masuk kepada rekeningnya. Lah, kita lanjutkan. Takamulu fi ma takamala fihi khamsu syara'ita. Akan sah salam itu apabila terpenuhi khamsu syara'ita. Syaratnya 5. Salam itu akan terpenuhi apabila 5 syarat ini bisa dijalankan. 1. Ahaduha, salah sijine 5 ayakuna iku ayakuna yen ono poal muslamu fihi, barang kang den pesen iku mabbuton bisifat, harus dibatasi dengan sifat. Alati yang yahtalifu biha al-ghurad, yang asalnya terjadi perbedaan, beda-beda macam, beda-beda barang. Fil muslami fihi, sebelum barang itu dipasang dengan adanya madbuton bisifah, dibatasi dengan sifat, maka barang itu akan menjadi jelas. Syaratnya harus jelas. Sekiranya sifat tersebut atau ketidakjelasan barang tersebut dipesan akan menjadi hilang. Sing asale gak jelas akan jadi jelas dengan dibatasinya dengan sifat. Jadi kudu jelas. Sifat ini kudu jelas. Barang yang harus
barang itu dibatasi dengan sifat sehingga menjadi jelas. Enten contohnya, enten contohnya seperti ini. Walayakumulan orang ono apa dzikrul ausafi, penyebutan sifat itu ala wajhin ing atase wajah jalan yu'adzim yang nekani. Contohnya li izzatil wujud contohnya kaya barang kang susah ditemoni. Umpamane aku pesen ten gene mriki fihi kaluluin kibarin disebutkan seperti luk-luk kibar. Aku pesan mutiara yang besar. Loh, ini tidak jelas. Pesan begini tidak jelas. Aku pesan akik sing larang umpamane. Aku pesan mutiara yang besar. Pesan ini tidak jelas. Kenapa? Karena hanya pesan yang tidak ada kejelasan di sana, maka tidak boleh pesan hanya begitu. Ngaten. Atau pesan ngaten. Aku pesan ini di dalam kitab ini karena waktu penulisan ini dan berdasarkan hadis-hadis Nabi itu waktu itu masih ada budak. Contohnya ten mriki, wajariatin. Aku pesan budak. Ngaten. Wa ukhtiha ambek dulure budak itu. Wa waladiha utawa mbek anake. Aku pesen budak perempuan satu tapi sing duwe dulur utawa duwe anak. Nah, pesan seperti ini tidak jelas. Kenapa? Akan masih menimbulkan sesuatu yang perlu penjelasan lebih jauh. Maka pesan itu harus ada madbuton bisifah, dibatasi dengan sifat. Yang kedua syaratnya wasani utawi kaping pindho ayakuna yen to ana iku ayakuna yen to ana apa barang iku jinsan jenis lam yahtalit kang ora campur bihi kelawan barang sing pesen apa ghairuhu liyane. Ngaten. Barang itu tidak boleh barang yang campur dengan yang lain. Falayah sihu moko ora sah apa asalamu pesen bil mukhtaliti kelawan barang perkara kang dadi campur al maksudi kang den sejo al ajzai pirang-pirang barang alati la tandabitu yang tidak alati kang la tandabun tidak dibatasi. Ngaten. Contone napa? Lek teng kitab niki kaharisatin kaya pesen harisah. Harisah niku bubur artine. Bubur. Lek enek warung harisah. Niku benten niku bebek. Lek tenggene kitab niki harisah niku kaya bubur, tapi bubur niku campur ambek barang-barang liyane. Tuh, jadi enggak jelas. Lek campur jenengan dituruti umpamane aku pesen harisah. Harisah itu bubur yang campur macam-macam. Lah, ini kalau dibelikan maka akan menimbulkan ketidakjelasan. Kenapa? Karena campurnya. Ngaten. Karena campurnya. Ngaten. Wa ma'junin lan minyak makjun. Minyak makjun. Tenggane kitab niki bahkan syarahnya tidak disebutkan. Saya belum sempat nyari apa minyak makjun. Tapi yang jelas ini ada campurannya yang menjadikan malah bingung. Ngaten. Sing dipeseni ku ya bingung. Ngaten, sing pesen gak jelas. Ketika sampai nanti akan menimbulkan kecewa. Lah, menimbulkan kecewa niki sing gare gak sae sebuah pemesanan. Ngaten. Tapi disebutkan di dalam kitab ini. Ya napa ini? Fa inin dobat
lamun ada batasan ajza'uhu, bagian-bagian dari yang campur tadi, maka sohha, maka sah opo asalamu, pemesanan, fihi, di dalamnya. Ngaten. Kalau campurannya itu jelas, ngaten, maka akan sah. Umpamane lek ten mriki wis anu ae lah bubur ayam ae lah umpamane. Saya pesen bubur ayam tidak pakai kacang umpamanya, karena pesen bubur ayam ngono tok. Wis jelas karena campur di sana. Nah itu. Karena campur di sana, maka ketika diantar, lah kok gak karu-karuan ngene umpamane, menjadikan yang pesan enggak sesuai dengan yang dipesan. Maka kalau pesanan itu ada yang membatasi, ada yang memperjelas, sehingga mana yang dipesan itu dan campurannya itu dibedakan, maka bisa jadi sah. Sohah, maka sah. Campuran itu bisa jadi sah. Umpamanya bubur ayam tapi dipisah, umpamane bubur ayam campur tapi tidak pakai kacang, tidak pakai ayam, tidak pakai sayur, tidak pakai kuah, itu jenenge gak ada apa-apa. Bagaimana sah asal penjelasannya itu cukup jelas. Tidak sah karena apa? Agama itu tidak menginginkan antara penjual dan pembeli terjadi hal yang terus geger. Itu. Itu yang nomor 2, yaitu barang tidak campur dengan jenis lain seperti bubur, kecuali ada kejelasan dari barang campuran itu. Jadi wong sakniki ya dimulai kene pandemi niko tuku yuk dikirim tok ae. Sing enak jane nggih ten ngajenge penjual niku langsung. Sehingga lebih pas. Asalis wasartu salisu utawi syarat kang nomor 3 napa walam yadkhulhu lan ora manjing ing barang pesanan opo annaru geni li ihalatihi krana dadi berubahe ngaten krana dadi berubahe barang sing dipesen ai bi antahalathu litabhi, gambarane yen to masuk ing barang litabhi kelawan dimasak au sayin utawa sesuatu. Lah niki pesen barang tapi barang sing dipesen iku masake ambek geni. Ngaten, masake ambek geni. Niki tenggene kitab ora sah. Tapi enten aturanken fa in dakhalatu annaru, lamun manjing ing barang sing dipesen niku apa annaru geni litamyizi kanggo bedakno kal asali kaya madu wasamini lan minyak samin. Ngaten soha moko sah apa asalamu salam pemesanan fihi barang tersebut. Nah, kalau dimasak dengan api itu menjadikan tidak sahnya barang pesanan itu. Nah, tetapi ada syaratnya. Tapi kalau dengan dimasak itu kemudian bisa membedakan yang jelas, maka sah. Umpamane dengan dimasak itu akan menjadi jelas, akan jenengan pesen napa niku sing kaya sing dimasak kepiting niku. Kepiting itu antara masak dan tidak kan beda.
kula pesen kepiting. Tapi lek jenengan dikirim kemudian dengan dimasak, maka kepiting itu akan berubah warna. Kepiting itu lek durung dimasak kan gak abang. Begitu dimasak kena air, digodok atau dimasak lain akan berubah jadi merah. Maka ketika dimasak itu akan menjadikan memang menjadi seperti pesanan dari orang yang pesan, maka sah. Lah lek jenengan pesen barang niki nggih kudu melalui dimasak kena geni. Ngoten. Pesen sate. Ngoten. Pesen sate barang dikirim dadakno lho lah kok ngene umpamane piye sate ini kok gosong umpamane lah lek sampean pesen sate iku ya kudu ngene karena apa? Karena pesanan jenengan memang harus dengan api. Nah maka pesanan seperti itu menjadi sah. Ada karena pesan itu akan sesuai dengan yang dipesan. Niki contohnya kal asali seperti madu. Ternyata pemisahan madu dengan rumah madu itu terkadang ada yang dengan menggunakan api. Dipanasi sehingga madu yang keluar dari sana itu memang madu yang kalau yang ada sekarang yang saya tahu seperti yang dengan lihat madu Samsi itu madu yang dari peternaknya namanya Pak Samsiran. Jenenge tiyang niku Samsiran. Terus madune jenenge madu Samsi. Kalau pas tendaleme peternak itu saya tanya, "Pak, jenengan madune kok Samsi niki nopo?" Ngoten. Lah jenenge kula niku Samsiran. Mulane madu kula jenenge madu Samsi. Dia cara mengambilnya tidak dengan api, tidak dengan direbus, tidak, tapi dengan mengambilnya itu dengan dipakai gilingan. Jadi dimasukkan ngaten sak omahe niku terus diputer ngaten niku kayak diperas tapi utuh. Propolisnya rumahnya madu itu utuh. Nah, itu ada yang modelnya seperti itu. Lah kalau pemesanan ini yang menjadikan pisahnya antara madu dengan rumah, kalau memang harus dengan api, pesanannya jadi sah. Ngaten. Ben. Lek sing dipesen iku duduk panganan, ya beda. Pesen nopo? Pesen meja kursi. Ngaten. Tibane diobong barang. Ayo gak sah. Ngaten. Pun Arabi karena memang nanti ada syarat lagi. Syarat sahnya barang yang dipesan itu. Kalau tadi secara umum pesanan, ini syarat sahnya barang yang dipesan nanti ada lagi. Arabi utawi kang nomor 4 iku alla yakuna al muslamu fihi muayyanan. Nomor 4 syarate nggih niku alla yakuna yen to ora ana apa al muslamu fihi barang sing dipesan ku muayyanan. Barang yang dipesan tidak boleh sudah ditentukan dengan ongkos atau harga pesannya ditentukan yang pesan. Gak oleh. Ngaten umpamane contoh sing wonten ten mriki niku niki nomor 4. Ditentukan bahkan harus berupa tanggungan. Sehingga kalau muslamri barangnya sudah dipesan, umpamanya aku memesan dengan biaya baju ini padamu pada budak ini. Ngaten. Contoh nih, pesen ditentokno sak ongkose. Niku gak sah. Aku pesen tapi ongkose engko sekian. Gitu. Maka pepesanan begini tidak sah.
Karena apa? Yang menentukan ongkos itu bukan yang pesan. Yang menentukan ongkos itu adalah orang yang dipesan. Maka tidak sah kalau pesan termasuk ditentukan muayyanan tadi, ditentukan biayanya oleh yang pesan. Aku pesan klambi tapi ongkos jahitnya itu, aku pesan klambi ongkos jahitnya sekian ribu, itu tidak sah karena hak untuk menentukan ongkos itu bagi orang yang dipesan. Lu gak iso lek pesen klambi sak ongkose terus duwike sakmene, engko gak dadi. Kenapa? Karena pesanan itu orang yang dipesan itu menyesuaikan. Lah lek awakmu pesen klambi duwike mek sakmene, ya engko dadine mek separo klambine. Apalagi dengan baju yang kainnya kau tentukan seperti ini. Aku pesen klambi kaine jauh ngene, engko ongkose sakmene. Maka tidak sah. Itu. Tanggung jawab menentukan harga itu adalah haknya orang yang dipesan. Karena itu adalah jual beli. Jual beli itu ada hak bagi penjual. Ora oleh sing entokno, sing tuku tok gak oleh. Tidak sah. Kenapa? Karena penjualnya jadi tidak punya hak. Pesen sakmene. Terus bagaimana? Kalau tidak bisa, maka yang dipesan harus bilang tidak bisa. Tidak bisa. Maka transaksi jual beli itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi karena jual beli melalui salam itu tidak berlaku khiyar. Khiyar niku milih. Nanti aku ini gak iso. Kalau pingin khiyar itu harus berhadapan. Yang kemarin kita bahas itu khiyar itu milih. Itu nomor 4. Nomor 5 napa? Wal khamisu utawi kang nomor 5 iku lamin muayyanin. Lah yang guna yento ora ana apa barang iku min muayyanin barang kang ditentokno. Ka aslam tu kaya pesen ingsun ilaika marang sira hadza iki adirham fi soin sak min hadhihi subrah saking ikilah tumpukan barang. Nah, nomor 5, barang tidak boleh dikhususkan dari barang yang sudah ditentukan. Nah, niki syaratnya nomor 5. Barang yang dipesan itu tidak boleh dikhususkan dari barang yang sudah ditentukan. Contohnya, saya menyerahkan uang ini padamu untuk memesan satu sok dari tumpuan ini. Saya menyerahkan uang ini, uang saya, tolong saya pesan sekian. Ditentukan satu soknya itu yang tidak boleh. Kenapa? Kayak yang nomor 4 tadi, yang menentukan harga itu adalah yang dipesan. Satu sok itu takaran orang Arab. Aku duwe dak sakmene, tapi aku njaluk beras 10 kilo. Loh, coba sing dipesani lak bingung, ya orang oleh. Itu yang menentukan bukan pembeli. Aku duwe duit sakmene, aku pesan beras. Gitu. Kalau yang dipesani itu bisanya hanya memberi beras 4 kilo bukan 5 kilo, maka yang dikirim adalah sesuai dengan harga dari yang dipesan. Tidak boleh seenaknya. Menentukan satu sok itu loh, menentukan sekian kilo itu tidak boleh. Maka bagaimana caranya? Saya beli ini, kayak sing online, diperjelas di sana. Diperjelas di sana barangnya ini. Kalau mau pesan baju warna apa, ukurannya berapa,
Ngaten. Kalau perlu panjangnya, lebarnya ditentukan sehingga tidak tertipu. Ngaten. Enek wong dodol lemari. Ketika jual lemari itu saya pernah lihat tidak ditentukan, maka ketika dikirim itu tidak sesuai, lebarnya itu seberapa, panjangnya seberapa. Begitu dikirim kecil, loh lah kok sama ini. Di situ letak tidak sempurnanya jual beli. Maka jual beli secara pesan boleh asalkan terpenuhi persyaratannya. Ngaten. Lah, persyaratan itu bukan hanya pada yang bersifat umum kayak tadi. Persyaratannya antara lain adalah terletak pada muslam fih. Muslam fih itu barang yang dipesan. Ngaten, umpamanya ini persyaratannya napa ada 8. Summa li sihatil muslami fihi samaniyatu syaraita. Persyaratannya barang yang dipesan ada 8. Nomor 1 syaratnya ada al awalu madhkurun fi qaulil musannif wa huwa ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bi sifatil lati yahtalifu biha as-saman. Niki setelah menyebutkan jenis dan macamnya, orang yang memesan harus memberi sifat pada barang itu dengan sifat yang bisa mempengaruhi harga. Contohnya, contoh tenggene kitab niki ngeten. Masalan nau'u fi raqiqin, pesen budak. Lah budak yang dipesen itu harus ada jelasnya. Katurkiyin, budak Turki nopo au Hindiyin atau orang Hindi, dijelaskan pula jenisnya, laki atau perempuan, usianya berapa, ukuran tinggi dan pendeknya berapa, warna kulitnya seberapa. Ini penting agar apa? Agar tidak ada yang dikecewakan. Niki kula tanglet tiang-tiang sing tenggene nika kayak pesanan pembantu rumah enggak ya. TKI itu pemesanannya cukup detail. Ngaten, cukup detail. Mintanya Indonesia atau Malaysia. Ngaten. Ternyata Indonesia paling banyak diminati. Ngaten. Karena orang Indonesia itu ternyata lebih sopan. Ngaten, di sana. Ngerti unggah-ungguh. Ngaten. Saya tanya karena tetangga saya habis pulang dari sana itu 35 tahun, jadi gak aruh anake gede sampean. Wadhe budal rumiyin niku kula cek sanawiyah. Niku anake sing gede niku titipaken kula. Mas Har, aku titip iki yo sama ulang ngajine. Sampai wingi pun mantuk gak balik. Niku yugane niku pun umur meh 40. Ngoten yugane sing tinggal sing gede niku. Sing gede niku apa tangko. Ini ternyata minta detail. Indonesia, ngaten, laki apa perempuan, penting begitu. Itu contoh. Lah termasuk pemesanan itu harus jelas. Oleh sampai akan warnane nopo oleh pesen klambi, ngaten. Nah, terus saat memesan ini wayat kuru fil ibili, dan disebutkan waktu pesan itu fil ibili memesan unta, wal bakori sapi, gonami kambing, bigol keledai. Ia menyebutkan jenis jantan betinanya, usianya, ngaten, warna dan macamnya, ngaten. Jenengan lek natos itu adhan kok tuku online untuk kurban, ngaten. Itu didetailkan karena itu termasuk salam, bentuk pemesanan. Ngaten. Begitu dikirim, iyalah tibane ngene lah iku, iyalah iku sing gak oleh. Kenapa? Karena harus detail, tingginya berapa, ngaten, panjangnya hewan itu berapa, harus detail. Ngaten. Itu agama Islam. Ngaten. Saat memesan burung, kalau maca niki, wa yakuru fit thair,
memesan burung yang menyebutkan golongannya, kecil, besar, jantan, betina, usianya, jenisnya apa. Ngoten kudu detail. Ngesen klambi nyebutkan jenisnya apa, dari kapas apa, katun atau sutra, dan menyebutkan macamnya. Negeri kapasnya itu negeri Irak, menyebutkan panjang, lebar, tebal, tipisnya, rapat, renggangnya, halus dan kasarnya. Loh niku detail. Lane enak moro ae nanggone kono. Nggih, nanggone mall terus golek sing jelas ngaten. Nomor 2. Wasani ayat qadro, ukurannya bima yang fi, sehingga meniadakan jahalatan anhu, diketahui ukurannya atau sesuatu bisa menghilangkan ketidakkejelasannya. Maksudnya barang itu harus diketahui ukurannya, yaitu takarannya, barang yang ditakar timbangannya, barang yang ditimbang hitungannya kalau barang itu dihitung, dan ukurannya kalau memang perlu diukur. Cek cepat terus waca. Ketiga, disebutkan dalam ungkapan musannif bahwa jika dengan tempo ditentukan jatuh tempo pembayarannya kapan atau datangnya barang itu kapan, dijelaskan. Biasanya lek jenengan mungkin 3 atau 4 hari barang kiriman datang, itu dijelaskan. Nomor 4, wujud waktu penerimaan. Niku penting niki. Warabiu, nomor 4, muslim fi, barang itu harus wujud waktu penerimanya sesuai dengan standar kebiasaan. Waktu berhaknya menyerahkan barang. Sehingga jika seseorang melakukan transaksi salam pemesanan barang yang tidak ditemukan barang yang tidak ditemukan waktu jatuh tempo, seperti kurma basah waktu di musim dingin. Kula sampean kirim kurma tapi nanti Ramadan saja, umpamane pesen kapan dikirimnya itu jelas, diperjelas. Jenengan sing enteng-enteng kan pesen air, pesen air kirim 5 galon, nanti saja dikirimnya setelah asar, umpamanya. Pesanan ini disebutkan, gak ada dijelasno, dikirim, sing ngirim enteng sampai pegel, air, gak dibuka-buka, uang itu paling gak do omah. Loh ini loh, supaya enak antara penjual dan pembeli, ditentukan temponya, kapan dikirimnya, itu perlu dikirim gak ngomong mari duhur kirim ngono ae. Akhire sing dikirimi turu mambengi kurang. Akhire dikirim iki gak enak-enak sapa tibane kirim banyu ngene nggarai rame. Itu nomor 4. Kemudian tempat penerimaan barang itu ditentukan. Nomor 5. Al-Khamis, nomor 5, ayat karo maudhi aqabdihi, ditentukan tempat penerimaan barang. Jika tempat transaksi tidak layak untuk penyerahan atau layak, namun butuh biaya untuk membawa Islam ke tempat tersebut, itu harus dijelaskan diterimakan di mana. Saman kirim ten pundi saged sampean sama dekek nduk endi ae. Umpamane ya bingung wong. Kula kirim banyu aqua 5 dus, saman kirim ke Masjid Mugi-Mudin. Umpamane, saman temui Pak Sugi, saman serahkan Pak. Jelas, ngaten. Nah, keenam napa? Ongkos. Harus diketahui ukuran dan langsung melihatnya. Niku termasuk ongkirnya. Mboten perlu diketahui enten ongkire napa mboten. Itu. Maka walaupun sudah umum tapi harus dijelaskan karena pemesanan itu kaitannya dengan sah tidaknya jual beli. Yang ketujuh, muslim yaitu orang yang memesan dan muslam ilaih orang yang dipesan.
Itu harus melakukan serah terima saman sebelum berpisah. Saman itu harga. Antara orang pesan dan orang yang dipesani itu harus menentukan dan ada transaksi yang jelas regane. Gak nontok ongkirnya. Akhirnya pesen ngono. Tibane ongkire luwih mahal karena dikirim dari Cina ini, Pak. Geger gara-gara tidak ada transaksi sebelumnya. Sebelum deal itu harus ditentukan jelas ongkirnya berapa. Ngaten harus saja transaksi serah terima. Ngaten. Jika keduanya berpisah sebelum menerima rasul mal atau barang yang digunakan sebagai ongkos, maka transaksi salam tersebut batal. Ngaten. Kalau nggak jelas maka tidak sah jual beli itu. Ngaten. Wis sampeyan bawa balik gak setuju aku mbek barang iki. Ngaten. Akhirnya sopine sing sedih. Ngaten. Sopine sing sedih. Utawa sing bagian kirim niku supir lemari sampe gedene bane gak cocok. Ngaten. Dan yang ke-10 adalah yang ke-8, transaksi salam harus dilakukan dengan najizan atau langsung. Artinya apa? Tidak perlu berlaku khiyar syarat. Mungkin kalau balik nonggi, khiyar kemarin kan boleh 3 hari batasannya. Ketika jual beli langsung, nggih nggih, tapi kalau tinggal riyen niki ini cocok napa mboten niki kalau pasang ten mriko ngaten lek mboten cocok mboten sios. Ini namanya khiyar. Khiyar syarat biasanya adalah 3 hari. Di dalam agama ketentuannya 3 hari. Ngaten khiyar syarat. Barang digawa barang pun mboten pas kula wangsulaken. Oh nggih. Ini namanya khiyar syarat. Lek khiyar majelis niku nduk nggon niku. Sik tak milih riyen kula. Pun sios tamboten barang mari milih-milih ngoten. Nggih pun. Nah, itu khiyarnya itu khiyar majelis. Khiyar syarat itu dibawa pulang ditontoki. Syaratnya pas napa mboten niki. Ngaten. Lah, ini dalam dalam masalah salam niki barang sing diserahno niku gak ono khiyar syarat. Ngoten. Ndak ada khiyar syarat. Ya napa? Gak pas. Gak ada. Kemudian transaksi ini tidak ada khiyar. Berbeda halnya dengan khiyar majelis. Maka sesungguhnya khiyar majelis bisa berlaku pada transaksi salam. Ketika majelis itu ketika terjadi jual beli itu, barangnya ketok ngeten iki. Lah itu. Lah wis enggak boleh 3 hari saya kembalikan. Apa meneh kalau sesuatu itu bisa rusak. Pesen panganan ini gak awet. Barang dikirim, ngirime 2 dino, sing dipesen lemper, rusak. Itu. Nah, selanjutnya nanti gadai. Gadai itu fi ahkamir rohni. Masalah rohan. Rohan itu gadai. Bagaimana gadai? Mengatasi masalah dengan tanpa masalah. Ini gadai. Pun itu yang kita kaji pada ini masih ada waktu untuk sholat. Sholat syuruk. Jadi syuruk itu batasannya adalah duha. Syuruk itu batasannya duha. Kalau dengan salat syuruk, kalau habis ya pas duha, menisan salat duha. Jadi syuruk itu beda dengan duha. Perlu saya sampaikan, syuruk itu belum duha. Syuruk itu belum duha. Syuruk itu adalah terbitnya matahari. Lek jenengan ningali hadis Nabi, salat duha waktunya
bukan ketika terbitnya matahari. Tapi duha itu waktunya adalah ketika matahari sudah terbit sepenggalan. Artinya sudah sekian menit dari syuruk. Lek jenengan ningali ten jadwal salat ngene kalender masjid niku rata-rata 25 menit setelah syuruk. Itu duha. Biar enggak salah. Lek ngeten iki syuruk. Nah, bagaimana setelah ini ada acara gitu seperti Pak. Nggih. Nggih. Terima kasih. Yang diperbolehkan dalam hal yang tidak jelas itu sebenarnya hanya satu, yaitu laban, susu itu di dalam kitab ini penjelasan. Seperti itu ada. Kalau Syafi'i tidak boleh kan? Syafi'i tidak boleh karena itu sama dengan orang jual tanaman yang masih hijau. Parin niku lek cakun jebul, lek cakun jebul itu tidak boleh dijual Syafi'i. Kenapa? Karena belum tampak jelas untuk bisa dimakan. Napa janin di dalam perut induknya itu belum tahu nanti itu lahirnya itu laki apa perempuan, yo lek gak mati barang. Nah, maka seperti itu Syafi'i tidak bolehkan. Perjanjian, meskipun sudah ada perjanjian. Kenapa? Karena akan terjadi antara penjual dan pembeli itu tidak nyaman. Tapi imam lain memperbolehkannya karena persyaratan dari jual beli yang utama adalah antarodin, saling ikhlas, saling membolehkan. Setelah ada akad itu ya, ini yo pokoknya janjiannya seperti ini, Yang tidak boleh menurut Syafi'i itu belum jelas, belum lahir, belum nampak, sama dengan padi, sama dengan buah-buahan yang belum tampak, ijik pentil. Maka Syafi'i paling hati-hati, tidak boleh, agar tidak ada yang dirugikan. Kalau imam lain boleh, asalkan antarodin, saling rela, sepakat jelas, maka hati-hati, itu yang ada. Banyak orang yang jual beli seperti mangga gitu ya. Mangga itu kalau memang sudah layak, iki saman panen saiki wis kenek, senajan burung mateng, maka itu boleh. Tapi harus ada antarodin karena sudah layak untuk dikonsumsi. Kalau yang anak sapi masih dalam kandungan induknya, itu sapi tidak membolehkan. Karena apa? Karena banyak madorotnya yang terjadi walaupun sudah ada antarodin. Bahaya. Beda dengan orang yang paruan nih kok, meramut nih kok, itu bukan jual beli, Maka kalau yang dirawat oleh orang kan nanti dilihat itu, yang kok sudah lahir itu baru dibagi harga dari barang yang lahir itu, hewan yang lahir itu. Saya hanya nyampaikan seperti itu. Kalau mau ikut imam lain ya tidak apa-apa. Wong kita ini banyak, tidak hanya ikut Syafi'i, hanya ikut imam lain juga.
Sudi sampun cekap. Ampun nggih, karena sudah waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu bina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.